Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudaraku semuanya. Setiap makhluk, setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Bagaimanakah sebenarnya proses saat ajal menjemput? Bagaimana pula cara kerja para malaikat yang datang secara bergelombang untuk mencabut ruh manusia? Mohon dukung channel saluran hikmah yang mencerahkan ini dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng, like atau suka, komen yang baik, dan share pada saudara-saudara yang lain. Dengan demikian, insya Allah saudaraku turut berperan menebar hikmah dan kebaikan. Diriwayatkan dalam kitab Matoliul Anwar bahwa malaikat maut disertai dengan 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat penyiksa. Apabila malaikat maut mencabut ruh seorang mukmin, maka ruh itu diserahkannya kepada malaikat rahmat, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan balasan pahala dan surga. Kemudian mereka membawanya naik ke langit hingga ke tempat derajat yang paling tinggi. Dan apabila malaikat maut mencabut ruh orang kafir, maka ruh itu diserahkannya kepada malaikat penyiksa. Kemudian mereka membawanya ruh itu ke neraka Sijjin hingga ke tempat yang paling dasar. Dalam kitab Durratun Nasihin diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ruh orang mukmin itu tidak akan keluar hingga dia melihat tempatnya di surga, dan ruh orang kafir itu tidak keluar hingga dia melihat tempatnya di neraka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana orang mukmin bisa melihat tempatnya di surga dan orang kafir dapat melihat tempatnya di neraka? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat Jibril dengan sebaik-baik bentuk dan mempunyai 600 sayap. Di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap berwarna hijau seperti sayap burung suwari. Apabila malaikat Jibril menebarkan sayapnya, maka memenuhi semua yang terdapat antara langit dan bumi. Dan di sayap kanan terdapat gambaran surga dan beserta isinya, seperti bidadari, istana, kamar-kamar bertingkat, para khodim, para pelayan, dan anak-anak. Sedangkan di sayap kiri terdapat gambaran neraka jahanam beserta isinya, seperti ular, kalajengking, kamar-kamar tingkat rendah, dan malaikat zabannya. Maka apabila ajal seorang hamba telah tiba, maka masuklah sekelompok malaikat pada urat-uratnya dan menyerap ruhnya mulai dari telapak kakinya hingga kedua lututnya, lalu keluar. Kemudian masuklah sekelompok malaikat yang kedua, lalu menyerap ruhnya mulai dari kedua lututnya sampai pusar, lalu keluar. Dan masuklah sekelompok malaikat ketiga dan menyerap ruhnya mulai dari perut hingga dadanya, lalu keluar. Kemudian masuklah sekelompok malaikat keempat dan menyerap ruhnya dari dadanya hingga tenggorokannya, sebagaimana firman Allah, maka kalau tidak ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, padahal ketika itu kamu sekalian menyaksikan. Pada waktu itu, apabila dia seorang mukmin, maka malaikat Jibril menebarkan sayapnya yang kanan sehingga dia melihat tempatnya di surga. dan dia merindukannya serta terus memperhatikannya
dan tidak mau melihat yang lain, meski itu ayahnya, ibunya, atau anak-anaknya, lantaran saking rindunya dengan tempat tersebut. Dan apabila dia orang yang munafik, maka malaikat Jibril membentangkan sayap kirinya, sehingga orang itu menyaksikan tempatnya di neraka jahanam. Dan dia terus memperhatikannya dan tidak dapat melihat yang lain, meski itu ayahnya, ibunya, maupun anak-anaknya, dari sebab susahnya terhadap tempatnya itu. Berbahagialah bagi orang yang kuburnya merupakan taman dari beberapa taman surga, dan celakalah orang yang kuburnya merupakan liang dari beberapa liang neraka. Dalam kitab Mishkatul Anwar diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu sesungguhnya bila mana melewati kubur, maka beliau berhenti dan menangis hingga janggutnya menjadi basah. Maka dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau ingat surga dan neraka beserta segala risikonya hari kiamat tidak menangis, sedangkan ingat kubur engkau menangis." Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, kubur itu tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat dan tempat terakhir dari beberapa tempat di dunia. Barang siapa selamat darinya, maka apa-apa yang sesudahnya akan lebih ringan, dan barang siapa yang tidak selamat darinya, maka apa-apa yang sesudahnya akan menjadi lebih dahsyat. Utsman berkata, apabila aku berada di neraka, maka bersama dengan orang-orang lain pula. Tapi kalau berada di kubur, maka aku akan sendirian. Itulah mengapa aku menangis. Saudaraku rahimakumullah, betapa dahsyatnya peristiwa kematian, dan perjalanan berikutnya tidaklah mudah. Oleh sebab itu, untuk mengarungi perjalanan sejati selepas mati, manakala kita masih hidup, adalah kesempatan yang terbaik mulai sekarang untuk lebih bertakwa kepada Allah dalam pengertian menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki taat kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.